البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Baik, pada pembahasan yang lalu, ikhwani fillah, kita telah membaca penjelasan Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala berhubungan dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang terlihat pada makhluk-makhluknya, ayat-ayat kauniyah yang menunjukkan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dialah satu-satunya zat yang wajib diibadahi. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala sertakan untuk setiap Rasulnya ayat yang menunjukkan kebenarannya, kebenaran Rasul tersebut. Dan kemarin kita baca faedah berhubungan dengan salah seorang Nabi yang dikatakan bahwasanya ayat atau bukti-bukti tentang kenabian beliau itu tersembunyi, tidak terlihat. Bahkan kaumnya pun mengatakan bahwasanya Nabi ini tidak membawa bayinah sama sekali. Siapa itu? Hendak Nabi Hud. Nah, qalu ya Hud ma ji'tana bi bayyinah. Wahai Hud, engkau tidak datang kepada kami dengan bayinah. Namun kalau kita perhatikan dari dakwah beliau yang dikhabarkan di dalam Al-Quran, maka sebenarnya beliau membawa bayinah yang sangat jelas. Apa itu? Hendak Ukasyah. Apa yang menunjukkan bukti tentang kebenaran kerasulan atau kenabian Nabi Hud? Apa wahyu? Tayyib. Bayinah yang nampak sebagaimana dalam surat Hud tersebut, di mana Nabi Hud dengan penuh keberanian menantang kaumnya setelah mempersaksikan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dan berlepas diri dari semua peribadatan selain Allah. Kemudian beliau menantang kaumnya untuk mendatangkan makar-makar yang dimampui dan menyegerakannya. Padahal Nabi Hud sendirian. Kemudian ternyata Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan beliau. Ya, beliau selamat, tidak mendapatkan kemudaratan sedikit pun. Allah tolong beliau. Ini bukti bahwasanya apa yang beliau bawa itu hak. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala, wa min asma'ihi ta'ala al-mu'min. Dan di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yaitu al-mu'min. Indaka Talha, apa dalilnya? Bahwasanya nama Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya al-mu'min. Nah, yaitu ayat-ayat di akhir
Surat Al-Hasyr. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Al-mu'min. Apa makna dari al-mu'min ini? Dikatakan oleh beliau wa huwa fi ahadit tafsirain. Dan makna dari al-mu'min itu pada salah satu dari dua penafsiran. Yang pertama, al-musaddiqul ladzi yusaddiqus shadiqin bima yuqimu lahum min syawahidi sidqihim. Fa innahu la budda an yuriyal ibada minal ayatil ufuqiyah wan nafsiyah ma yubayyinu lahum anna al-wahya alladhi ballaghathu rusuluhu haqqun. Tafsir dari al-mu'min yang merupakan salah satu nama di antara nama-nama Allah, itu yang pertama al-musaddiq, yang membenarkan. Yarhamukallah. Yaitu yang membenarkan orang-orang yang benar, yang jujur. Yarhamukallah. Dengan perkara-perkara yang menunjukkan bukti tentang kebenaran mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala benarkan orang-orang yang benar dari kalangan anbiya war rasul, juga para dai ilallah, dengan perkara-perkara yang bisa menjadikan mereka tegak di atas kebenaran dan mengokohkan kebenaran yang mereka bawa. Ini al-mu'min. Fa innahu la budda an yuriyal ibada minal ayatil ufuqiyah wan nafsiyah. Sebab sesungguhnya mesti bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan kepada hamba-hambanya ayat-ayat yang sifatnya ufuqiyah wan nafsiyah. Al-ayat al-ufuqiyah ay allati fil ufuqi minan nujumi wasyamsi wal qamar. Yaitu bukti-bukti keesaan Allah yang ada di ufuk. Yang berupa apa? Bintang-bintang, matahari, rembulan. Ini ayat al-ufuqiyah yang masuk dalam cakupan ayat kauniyah. Wan nafsiyah ma yubayyinu lahum anna al-wahya alladhi ballaghathu rusuluhu haqqun. Dan ayat-ayat nafsiyah yang menjelaskan kepada mereka bahwasanya wahyu yang para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu adalah hak. Ayat an-nafsiyah yaitu ayat-ayat yang ada pada diri-diri manusia sendiri, ikhwan, yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mentadaburi, tafakkur terhadap diri kita sendiri, sungguh itu sama menunjukkan ayat-ayat tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaannya. Bagaimana anggota-anggota dan organ-organ tubuh kita sebagiannya bergerak dengan begitu teratur tanpa harus kita berpikir. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Detak jantung tidak perlu kita berpikir, denyut nadi. Kemudian pergerakan dari organ-organ yang ada di tubuh kita, aliran darah dan seterusnya. Qala ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Akan kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuk-ufuk dan pada diri mereka sendiri sampai jelas bagi mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hak. Atau bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hak.
Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sampai jelas bagi mereka bahwasanya Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-haq. Annahu al-haq ay Al-Qur'an. Tayyib, fa innahu huwal mutaqaddim fi qawlihi qul ara'aytum in kana min 'indillah. Kenapa annahu al-haq dibawa pada Al-Quran? Sebab itulah yang disebutkan di depan, ya Pak, pada ayat yang ke-52. Fi qaulihi qul ara'aytum in kana min indillah. Katakanlah, taib, ara'aytum in kana min indillah. Tahukah kalian seandainya Al-Quran itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Tsumma qala awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidakkah cukup bahwasanya Rabbmu itu adalah zat yang maha menyaksikan segala sesuatu? Sehingga jelas Allah Subhanahu wa taala mesti akan memberikan pembenaran dengan penambahan bukti-bukti dan pengokoh tentang apa? Tentang kebenaran rasul-rasulnya. Ini di antara kandungan makna al-mu'min. Kemudian fasyahida subhanahu li rasulihi biqaulihi innama jaa bihi haqqun. Maka Allah Subhanahu wa taala bersaksi untuk rasulnya dengan firman-Nya bahwasanya apa-apa yang dibawa oleh rasulnya tersebut hak. Wa wa'ada annahu yuriyal ibada min ayatihi al-fi'liyah al-khalqiyah ma yashhadu bidzalika ayallah. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk memperlihatkan kepada hamba-hamba tadi ayat-ayat yang berupa apa? Perbuatan Allah dan penciptaan Allah, yang mempersaksikan hal tersebut juga, yaitu menguatkan bahwasannya yang dibawa oleh Rasul itu hak. Tsumma dzakara ma huwa a'dhamu min dzalika kullihi wa ajal huwa syahadatuhu subhanahu bi annahu ala kulli syai'in syahid. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kemudian persaksian Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar, ya Allah sebutkan setelah itu persaksian yang lebih besar, yaitu persaksian dari Allah bahwasannya Dia itu maha menyaksikan segala sesuatu. Nah, fa innahu min asma'ihi asy-syahid. Sesungguhnya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, fa inna min asma'ihi asy-syahid, sebab sesungguhnya termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah asy-syahid. Alladzi la yaghibu anhu syai', yaitu zat yang tidak tersembunyi darinya sesuatu pun, wala ya'zubu anhu, dan tidak tidak tertutupi dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Bal huwa muttali'un ala kulli syai'in musyahidun lah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat segala sesuatu dan menyaksikannya. Alimun bitafasilihi, mengetahui dengan perincian-perinciannya. Jadi tahu dengan betul-betul detail. Wa hadza istidlalun bi asma'ihi wa sifatih. Dan ini adalah pendalilan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan berhubungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min ini, ikhwan, memang terjadi khilaf tentang maknanya. Taib dikatakan oleh Syekhuna Muhammad Ibn Hizam hafizahullah taala, qad tulifa fi ma'nahu ala sitti aqwal.
telah diperselisihkan tentang makna dari nama Al-Mu'min. Nah, menjadi apa? 6 pendapat. Kemudian beliau mengatakan wa arjahu hadhil aqwal ma dzakarahu syarih. Dan yang paling rajih dari pendapat-pendapat ini adalah yang disebutkan oleh asy-syarih, yaitu Ibnu Abil Izz di sini, yaitu al-mu'min, yaitu al-musaddiq, yang membenarkan dari apa? Dari iman. Juga makna yang kedua yang memiliki sisi kekuatan, kata Syekh, wa annal mu'min minal aman. Kalau tadi mukmin, musaddiq berarti al-musaddiq berarti dari iman, ya kan? Makna yang kedua yang juga kuat, ikhwan, annal mu'min minal amni, dari keamanan. Maksudnya apa? Ai anna man wahhadallah asbaha fi amanillah. Itu bahwasanya siapa saja yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan apa? Berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Itu al-mu'min yang memberikan keamanan, perlindungan dan jaminan kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, ini makna kedua yang juga memiliki sisi kekuatan. Cuman disebutkan makna yang pertama oleh Ibnu Abil Izz karena memang dalam konteks sekarang apa? Pendalilan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara namanya Al-Mu'min, yang apa? Yang membenarkan Rasulnya dengan memberikan bukti-bukti pengokohan agar umatnya betul-betul yakin yang dibawa oleh Rasul itu hak. Taib. Juga Asy-Syahid. Nah, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendalilan dengan asma wa sifat. Maka kata Syekh, wal awwalu istidlalun biqaunihi wa kalimatihi wa istidlaluhu bil ayatil ufuqiyyah wan nafsiyyah istidlalun bi af'alihi wa makhluqatihi. Dan yang pertama adalah pendalilan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala serta kalimat-kalimatnya. Nah, yaitu apa? Dalil berupa ayat-ayat syar'iyyah. Paham? Pendalilan dengan Al-Qur'an. Wastidlaluhu bil ayatil ufuqiyah wan nafsiyah, dan pendalilan dengan ayat-ayat ufuqiyah dan nafsiyah itu adalah istidlalun bi af'alihi wa makhluqati, pendalilan dengan perbuatan-perbuatan Allah dan makhluk-makhluknya. Maksudnya apa? Dengan melihat makhluk-makhluk Allah ini cukup untuk menunjukkan di sana adanya pencipta yang maha luas ilmunya, maha bijaksana, maha perkasa dan seterusnya. Baik. Qala fa in qulta kaifa yustadallu bi asma'ihi wa sifatihi? Apabila engkau mengatakan bagaimana diambil dalil dengan nama-nama dan sifat-sifatnya? Maksudnya apa? Berdalil dengan nama-nama dan sifat untuk menetapkan sebagian tuntutan-tuntutan syariat. Seperti misalnya apa? Pendalilan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid untuk mengetahui tentang kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kita berdalil dengan asma wa sifat untuk hal tersebut, ikhwan? Adapun tadi untuk al-mu'min, ini jelas ya kan? Berdalil dengan nama tersebut untuk menunjukkan apa? Kebenaran nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat memang nabi kita dikuatkan dengan berbagai macam mukjizat. Fa innal istidlala bidzalika la yu'hadu fil istilah. Alasannya karena berdalil dengan asma wa sifat itu tidak dikenal secara istilah, tidak dikenal di dalam istilah pendalilan. Wal jawab, maka jawabannya
anna Allah Ta'ala qad awda'a fil fitri allati lam tatanajjas bil juhudi wat ta'til wala bit tashbih wat tamthil annahu subhanahu al-kamilu fi asma'ihi wa sifatihi. Jawabannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan pada fitrah-fitrah yang belum terkotori dengan pembangkangan dan penolakan. Fitrah masih murni, bersih, belum terkotori dengan juhud dan ta'til. Juga belum terkotori dengan penyerupaan dan penyamaan, tashbih dan tamthil. Karena dua penyakit ini akhwan, yaitu juhud dan ta'til, ini sisi yang pertama, mengakibatkan menolak nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua, at-tashbih wa tamthil, yang berakibat apa? Menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, suatu fitrah yang belum terkotori dengan ini, annahu subhanahul kamilu fi asma'ihi wa sifatihi. Fitrah yang masih bersih, telah diberikan di dalamnya ikhwani fillah keyakinan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha sempurna pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini sudah difitrahkan oleh Allah sebelum terkotori. Wa annahu al-mawsufu bima wasafa bihi nafsuhu wa wasafahu bihi rusuluh. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan apa-apa yang Allah sifati dirinya dengannya dan Rasul-Rasulnya mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya. Wa ma khafiya 'anil khalqi min kamalihi a'zamu wa a'zamu mimma 'arafuhu minhu. Ini jelas. Dan perkara yang masih tersembunyi pada para makhluk tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih besar, lebih banyak daripada yang mereka ketahui, paham? Jadi yang kita ketahui tentang Allah itu hanyalah sedikit sekali ya kawan. Kenapa? Karena kita hanya bergantung pada khabar-khabar yang sampai kepada kita dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Cuman kita punya keyakinan secara umum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha sempurna. Sehingga semua nama-namanya adalah nama-nama yang husna, mencapai puncak kebaikan, dan sifat-sifatnya adalah sifat-sifat yang ula, sifat yang maha tinggi, yang sempurna. Wa min kamalihil muqaddasi syahadatuhu ala kulli syai'in wa tila'uhu alaihi bihaitsu la yaghibu anhu dzurratun fis samawati wala fil ardi batinan wa zahira. Dan di antara bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha suci adalah persaksian Allah atas segala sesuatu, atau penglihatan Allah, yaitu Allah melihat segala sesuatu. Wattilahu alaihi, dan pengetahuan Allah terhadapnya. Allah melihat, tahu. Di mana tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala dzarratun, la yaghibu anhu dzarratun, tidak tersembunyi dari Allah itu satu dzarrah pun, satu ekor semut yang paling kecil, baik di langit-langit maupun di bumi, yang batin maupun yang zahir. Wa man hadha sya'nuhu kaifa yaliqu bil ibadi an yusyriku bih. Dan zat yang seperti ini keadaannya bagaimana pantas bagi para hamba untuk menyekutukannya. Wa an ya'budu ghairah, bagaimana pantas bagi para hamba untuk beribadah kepada selainnya. Wa yaj'alu ma'ahu ilahan akhar, dan mereka menjadikan bersama Allah ilah-ilah yang lain. Tentunya tidak pantas. Wa kaifa yaliqu bi kamalihi an yuqirra man yakdzibu alaihi a'dhamal kadzib. Bagaimana pantas dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala untuk atau an yuqirra, ya. Wa kaifa yaliqu bi kamalihi an yuqirra man yakdzibu alaihi a'dhamal kadzib. Bagaimana pantas bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan yang Allah miliki untuk
yukirra, yaitu membiarkan, menetapkan atau membela orang-orang yang berdusta atas namanya dengan sebesar-besar kedustaan. Tidak mungkin, Evan. Orang yang berdusta atas nama Allah kemudian dibiarkan begitu saja, ini tidak mungkin. Naam. Wa yukhbira anhu bi khilafi mal amru alaih, dan orang yang mengkhabarkan tentang Allah berbeda dengan perkara yang aslinya. Nah, berbeda dengan hakikatnya. Tsumma yansuruhu ala dzalik, kemudian Allah menolong orang tersebut di atas kebatilan itu, tentunya tidak mungkin, ya kan? Seandainya Rasul itu dusta atas nama Allah, tentunya akan Allah Subhanahu wa taala segerakan hukumannya, tidak. Ini konsekuensi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini para rasul malah ditolong. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah zat yang Maha tahu apa yang dilakukan hambanya, dan yang Maha perkasa untuk menimpakan hukuman. Tapi ternyata para rasul itu ditolong oleh Allah. Wa yu'ayyiduhu wa yu'li sya'nah. Allah kuatkan rasulnya, Allah tinggikan kedudukannya. Wa yujibu da'watah, dan Allah kabulkan doa-doanya. Wa yuhliku aduwah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan musuhnya. Baik. Ini tentunya hanya akan diberikan kepada orang-orang yang di atas al-haq. Wa yuzhira 'ala yadayhi minal ayati wal barahin ma ya'jizu an mithlihi qawal bashar. Wa huwa ma'a dzalika kadhibun 'alaihi muftarin. Nah, dan menampakkan atas tangan kedua tangan Rasulnya tersebut ayat-ayat dan bukti-bukti yang tidak mampu untuk mendatangkan yang semisalnya dalam kekuatan manusia biasa. Tidak akan mampu. Nah, dalam keadaan demikian, ternyata orang yang dikuatkan oleh Allah, dibela, dibenarkan, ternyata berdusta atas nama Allah dan mengada-ada. Hal ini sesuai tidak dengan kesempurnaan Allah? Tentunya tidak sesuai. Nah, ini pendalilannya seperti ini, teman. Jadi ketika kita tahu Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna pada semua nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, dan tentunya zat yang maha sempurna tidak akan membiarkan orang-orang yang akan menodai kesempurnaannya. Nah, tidak pantas dengan kesempurnaan Allah untuk membiarkan orang-orang yang berdusta atas nama Allah, mengkhabarkan tentang Allah yang berbeda dengan hakikatnya. Kemudian Allah tolong, Allah muliakan, Allah bela, Allah munculkan ayat-ayat yang menunjukkan kebenarannya. Ternyata dia pendusta. Ini tidak mungkin. Nah, wa ma'lumun anna syahadatahu subhanahu ala kulli syai' wa qudratahu wa hikmatahu wa izzatahu wa kamalahu al-muqaddas ya'ba dzalik. Dan merupakan perkara yang telah diketahui bahwasanya penglihatan Allah terhadap segala sesuatu dan kemampuan serta kebijaksanaan dan kemuliaan serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, zat yang tersucikan dari segala kekurangan itu, enggan untuk melakukan yang demikian. Maksudnya apa? Enggan untuk membela orang yang berdusta atas nama Allah. Enggan untuk meninggikan keadaan orang yang berdusta atas nama Allah. Taib. Wa man jawwaza dzalika fahuwa min ab'adin nasi an ma'rifati. Dan siapa saja yang membolehkan kemungkinan seperti itu, maka dia itu adalah orang yang paling jauh dari pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendalilan dengan asma wa sifat dipahami ya, kawan. Nah, dan memang butuh berpikir, butuh memahami dan butuh menyusun bagaimana ketika ditanya menyusun kalimat-kalimatnya. Intinya apa, ikhwan? Ketika ditanya bagaimana berdalil dengan asma wa sifat,
menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Nah, pendalilannya sebagaimana diterangkan tadi. Nah, intinya apa? Penetapan sifat kesempurnaan bagi Allah. Tayyib, zat yang maha sempurna. Tidak pantas dengan kesempurnaan Allah itu untuk membiarkan orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Yang di sini yang dibicarakan adalah para rasul. Berdusta, tapi kok kemudian Allah dukung, Allah Subhanahu wa taala munculkan mukjizat-mukjizat ini, tidak mungkin. Kalau seorang mengatakan itu mungkin, maka dia berarti orang yang sangat jauh dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkasnya. Paham Wahyu? Baik. Paham sekarang, besok tidak lupa ya. Nah. Qala wal Qur'anu mamlu'un min hadhihi at-tariq. Nah, dan Quran itu penuh dengan metode ini. Wahia tariqul khawas. Nah, dan itu adalah metodenya para khawas, yaitu ahlul ilmi, dan kalian diajari tariqah mereka. Nah, memang tariqah ini ya butuh kematangan untuk memahaminya, pahami dengan baik pendalilan yang dibawakan tadi, karena itu adalah tariqul khawas, ay ahlul ilm, orang-orang yang khusus. Yastadilluna billahi ala af'alihi wa ma yaliqu bihi an yaf'alahu wa la yaf'alah. Nah, mereka berdalil tentang Allah Subhanahu wa taala atau mereka berdalil dengan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatannya yang pantas bagi Allah untuk Allah lakukan dan yang pantas untuk Allah tidak melakukannya. Nah, maksudnya apa ikhwani fillah? Yakni min 'azimi imanihi bi nususil kitab wa ma'rifatihi 'alima anna syai' la yumkinu an yaf'alahu Allah taala. Naam. Yaitu ahlul ilm dikarenakan apa? Kuatnya keimanan terhadap nas-nas dari Al-Qur'an dan kuatnya keilmuan mereka, maka tahu bahwasanya suatu perkara itu tidak mungkin untuk Allah lakukan. Mereka betul-betul yakin tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan demikian. Kenapa? Ya karena mereka paham dengan nas-nas Al-Qur'an yang menunjukkan kesempurnaan Allah, dan perbuatan itu ditolak. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka dikatakan tariqul khawas. Qala ta'ala walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Allah Ta'ala katakan, seandainya Muhammad itu mengada-adakan perkataan atas nama kami dengan sebagian perkataan-perkataan, maka sungguh akan kami ambil dia dengan apa? Dengan tangan kanan. Yaitu akan Allah hukum dengan segera. Nah, kemudian akan kami putus ya urat-uratnya. Ini ancaman bagi Allah. Seandainya Muhammad SAW itu berdusta dengan apa yang dia kabarkan, tentunya akan disegerakan hukuman. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Yaitu tidak ada di antara kalian seorang pun yang bisa menghalang-halangi hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap Muhammad tersebut, seandainya apa? Seandainya Muhammad taqawwul 'ala Allah. Paham? Seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dusta atas nama Allah, maka tentu ini hukumannya. Dan ternyata beliau selamat, malah dibela oleh Allah, dikokohkan kedudukannya, dimenangkan atas musuh-musuhnya. Ini menunjukkan bahwasanya yang beliau bawa adalah hak. Paham? Nah, naktahi bihadza. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu